Perkenalkan, saya Haliza Kailajis. Perkenalkan, nama saya Kesyana Priscilla dengan NIM 2310112885. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Nadia Putri dengan NIM 231011200946. Perkenalkan, nama saya Norafisa Putra dengan nomor induk mahasiswa 231011201552. Pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas suatu usaha atau organisasi. Biasanya diukur dalam satuan moneter dan mencakup periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat dari suatu kegiatan tersebut. Nah, di sini ada penganggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Definisinya adalah sistem anggaran yang dimulai dari nol, bukan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Fokusnya, setiap kegiatan dievaluasi dari awal berdasarkan kebutuhan aktual, bukan historis. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mengatasi kelemahan anggaran tradisional seperti tidak sinkron dengan rencana jangka panjang, pendekatan inkremental, dan pemisahan anggaran rutin dan investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dan penganggaran. Nah, anggaran budget dan penganggaran atau budgeting mempunyai arti yang berbeda. Nah, anggaran ini merupakan kata benda, yakni hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Nah, sedangkan penganggaran menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu pembagian tugas perencanaan. Penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil melaksanakan rencana. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari anggaran. Yang pertama itu adalah fungsi dari anggaran, yaitu terdiri dari 4, yaitu ada perencanaan, yaitu menyusun langkah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengawasan, membandingkan rencana dan realisasi. Yang ketiga, yaitu koordinasi, menyatukan rencana antar bagian. Dan yang terakhir, ada pedoman kerja, panduan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada manfaat dari anggaran. Yang pertama adalah menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada alat komunikasi antar bagian. Yang ketiga ada ukuran kinerja dan kontrol manajerial. Dan yang terakhir adalah meningkatkan motivasi dan efisiensi kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Nah, faktor-faktor ini terbagi atas 2. Nah, yang pertama faktor-faktor inter, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Nah, faktor-faktor ini sering disebut sebagai faktor yang dalam batas-batas tertentu masih bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan untuk periode anggaran. Nah, faktor-faktor ini antara lain, yang pertama penjualan tahun sebelumnya, yang kedua kebijakan perusahaan yang terkait dengan harga jual. Nah, yang ketiga ada kapasitas produksi perusahaan. Nah, yang keempat ada tenaga kerja perusahaan, baik jumlah, keterampilan, dan keahlian. Nah, yang kelima ada modal kerja perusahaan. Keenam, fasilitas milik perusahaan. Nah, faktor-faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Nah, faktor-faktor ini antara lain, yang pertama keadaan persaingan, nah yang kedua tingkat pertumbuhan pendudukan, ketiga tingkat penghasilan masyarakat, dan yang keempat tingkat penyebaran penduduk, kelima agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, keterbatasan dan syarat-syarat anggaran. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, A. Bersifat estimasi.
Anggaran disusun berdasarkan proyeksi masa depan, sehingga keakuratannya tergantung pada pengalaman dan kemampuan penyusun. Ketidaktepatan dapat mengurangi fungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang B, perlu disesuaikan. Anggaran harus direvisi jika terjadi perubahan kondisi dan asumsi, seperti inflasi atau kebijakan pemerintah, agar tetap efektif sebagai alat pengendalian. Anggaran dapat dipakai sebagai alat pengendalian biaya hanya apabila semua pihak, terutama manajer perusahaan, secara terus-menerus terkoordinir dan berusaha bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran. Nah, ada yang keempat, yaitu semua pihak di dalam perusahaan perlu menyadari bahwa anggaran adalah alat untuk mengendalikan biaya, akan tetapi tidak dapat menggantikan fungsi manajemen, dan manajemen masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. Nah, karena anggaran dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, maka anggaran yang baik harus memenuhi persyaratan. Menurut Supriyono, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan bertanggung jawab yang jelas. Nah, yang kedua, adanya sistem yang memadai. Nah, yaitu uang meliputi 1. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. Nah, yang kedua, itu ada pencatatan akuntansi, dapat memberikan informasi mengenai realisasi anggaran. Nah, yang ketiga, ada laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Nah, yang terakhir itu dan yang C itu adanya dukungan para pelaksana, karena anggaran dapat menjadi pengendalian yang baik jika ada dukungan dari para pelaksana dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Selanjutnya ada jenis-jenis dan isi anggaran. Jenis-jenis anggaran menurut Munandar itu ada 2. Yang pertama, anggaran operasional ialah perkiraan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Yang kedua, ada anggaran finansial, ialah perkiraan posisi keuangan perusahaan di waktu tertentu yang akan datang. Selanjutnya, isi anggaran secara garis besar. Yang A ada anggaran taksiran, berisi taksiran kegiatan dan kondisi keuangan di masa depan. B. Anggaran variabel, berisi perubahan biaya, terutama semi variabel, sesuai produktivitas perusahaan. C. Analisis statistik dan matematika, yaitu alat bantu membuat taksiran dan pengawasan kerja. Dan yang D. Laporan anggaran, berisi realisasi anggaran dan analisis perbandingan dan penyimpangan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan proses sistematis dalam menyusun rencana keuangan organisasi yang mencerminkan tujuan, alokasi sumber daya, serta strategi pengawasan kinerja. Metode zero-based budgeting menjadi pendekatan alternatif yang lebih objektif karena memulai anggaran dari nol. Penyusunan anggaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta membutuhkan struktur organisasi yang baik dan partisipasi aktif seluruh elemen perusahaan. Meskipun memiliki keterbatasan, anggaran tetap menjadi alat penting dalam manajemen modern jika disusun dan diimplementasikan secara tepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.